semuanya, selamat datang di Road to a Regenerative Future Video Podcast. Kembali lagi bersama saya Chandra Maheswari. Untuk episode video podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang tidak jauh dari Green School Bali, seorang educator dari Green School Bali. Mari kita sambut bersama Ibu Penny. Halo Ibu Penny. Halo Bu Chandra. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih sudah mengundang sini. Iya, kita sangat senang sekali. Pengen banget untuk mengundang Ibu Penny di podcast ini karena kita pengen berbagi nih. Seperti apa sih pendidikan yang ditawarkan di Green School dan mungkin untuk teman-teman semua di sini juga yang dari sekolah-sekolah lain untuk tahu lebih lanjut tentang seperti apa sih pendidikan di Green School begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, sejak kapan nih mulai berkarir di Green School? Iya, terima kasih Ibu Chandra pertanyaannya. Saya memulai karir di Green School itu semenjak tahun 2009. Oke. Jadi memang sekitar 14 tahun yang lalu, di awal karir saya di Green School saya adalah guru TK. Ya, guru TK setahun, kemudian pindah ke SD, ke primary. Di primary itu sekitar 10 tahun. 10 tahun mengajar dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Kemudian pindah ke SMA, ke high school. Nah, di high school itu dengan tambahan role adalah sebagai kepala sekolah nasional. Di mana ada juga tanggung jawab tentang akreditasi nasional selain mengajar dan program bahasa Indonesia seperti apa. Dan tahun ini menambah lagi pengalamannya yaitu ke SMP di middle school sebagai kepala sekolah juga. Jadi untuk rangkap jabatan di SMA dan SMP-nya. Oke, berarti dari tahun 2009 betul. Sudah berkarir di Green School hampir 14-15 tahun 15 tahun lumayan lama juga. Jadi sepertinya sudah sangat mengenal tentang konsep keberlanjutan, sustainability, lingkungan gitu. Betul. Nah, kalau di Green School sendiri Bu, karena kan mungkin banyak teman-teman juga yang sudah tahu Green School Bali itu seperti apa sih. Jadi bisa diceritakan nggak Bu, apa sih yang membedakan Green School dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta lain? Betul, karena pengalaman saya sebelum ke Green School, saya bekerja di sekolah swasta nasional. Sempat juga dapat pengalaman ketika masih bangku kuliah, mengajar di sekolah negeri sebenarnya. Jadi saya dapat merasakan perbedaan sistem pendidikan di Indonesia antara sekolah negeri, swasta nasional, dan kemudian SPK dalam hal ini. Namanya SPK yang dulu kita sebut sebagai sekolah internasional. Yang membedakan kemudian adalah secara kurikulum kan kita selalu ada perubahan, termasuk sistem pendidikan di Indonesia, beda kepemerintahan, beda menteri, beda kebijakan. Dari yang sistem pendidikan yang sangat konservatif sampai sekarang dengan kurikulum merdeka. Nah, kemudian yang sangat berbeda dari Green School adalah di penekanan konsep keberlanjutan yang kita bilang sustainability tersebut. Kalau zaman dulu mungkin saya juga produk sekolah nasional yang sangat konservatif, tapi semakin ke sini saya melihat arah kemajuan sistem pendidikan di Indonesia sudah sangat jauh berbeda, dan saya pikir sudah mendekati apa yang Green School lakukan selama ini gitu. Cuman hanya saja kadang kita terkendala di sistem pendidikan Indonesia adalah di sumber daya gurunya yang saat ini dengan kurikulum merdeka kan memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk guru, tidak terkungkung dengan materi yang harus mengajarkan sampai sekian, tapi ada fleksibilitas di situ. Nah, guru yang selama puluhan tahun berkecimpung di sistem pendidikan yang sangat konservatif, mendapatkan kemudian perubahan sistem pendidikan yang sekarang dengan kurikulum merdeka, mereka tidak 100% siap untuk itu karena mereka sudah melakukan itu selama puluhan tahun. Kemudian dengan perubahan tersebut kita berharap sistem pendidikan di Indonesia yang saya pikir sudah sangat jauh lebih baik dan mengarah seperti Green School, konsep sustainability, visi misi tentang ramah lingkungan itu sudah mulai masuk. Itu sih perbedaannya yang saya lihat. Cuman memang perubahan apapun nggak ada yang instan ya. Sejauh ini semua butuh proses dan itu yang saya lihat. Cuman saya sangat optimis sistem pendidikan Indonesia mengarah ke yang lebih baik. Berbicara tentang sustainability Ibu, seperti apa sih kurikulum atau praktik sistem pembelajaran di Green School Bali ini? Iya, kalau berkaitan dengan sustainability keberlanjutan, satu visi misi sekolah Green School sendiri kan memang tentang sustainability, community of learners making our world sustainable. Jadi dari situ kita berpijak kurikulum yang kita terapkan, saya pikir di seluruh jenjang dari TK, SD, SMP sampai ke SMA,
kita memiliki program yang sedikit berbeda namun memiliki tujuan yang sama dalam bidang sustainability itu. Kalau sebagai contoh di SMP kita ada pelajaran Green Studies. Ada juga pelajaran Regeneration yang dimana kedua pelajaran ini memfokuskan untuk pemahaman atau konsep sustainability tadi. Perbedaannya kemudian di SMA adalah kita nggak ada Green Studies tapi kita ada Environmental Studies yang juga sebenarnya bagian dari sustainability konsep tadi. Dari segala program yang kita punya, walaupun nama mungkin berbeda atau program sedikit berbeda tapi memiliki tujuan yang sama, di mata pelajaran lain semua memiliki proyek. Jadi proyek ini kemudian siswa diarahkan untuk berpikir tentang bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita. Mungkin dari hal kecil, nggak usah hal yang sangat besar gitu. Dari hal sangat kecil dimulai dari diri sendiri, dari rumah gitu. Di sana kalau misalnya yang kita selalu tekankan ke siswa adalah sekecil apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan tetap memberikan impact. Jadi jangan pernah berhenti di situ, teruslah berjalan untuk membawa konsep sustainability tadi. Iya. Nah, berbicara tentang sustainability itu sendiri, Bu, karena kan sekarang sepertinya sudah menjadi tren. Jadi banyak sekali, tidak hanya dari lembaga, instansi, perusahaan, masyarakat, bahkan dunia pun juga sudah mulai mengarah tuh tentang tantangan yang kita lihat sekarang itu benar-benar masif ya. Lihat permasalahan lingkungan gitu. Tidak muluk-muluk hal yang sederhana adalah sampah gitu. Bagaimana kita sampah itu bisa menimbulkan masalah yang besar bagi sosial dan masyarakat kita. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri sebagai salah satu edukator di Green School Bali, seberapa penting menempatkan sustainability atau keberlanjutan ini sebagai pusat pembelajaran untuk siswa? Kalau kemudian ditanyakan seberapa penting untuk menanamkan pemahaman tentang keberlanjutan ini, menurut saya sama pentingnya ketika kemudian siswa juga belajar matematika, sama pentingnya kemudian ketika siswa belajar bahasa Indonesia, agama, PPKN, atau bahasa Inggris atau mata pelajaran yang lain. Jadi menurut saya semua berada dalam satu payung untuk membentuk karakter siswa yang memiliki budi pekerti yang baik, juga kemudian budi pekerti yang baik tidak hanya dengan sesama manusia tapi juga dengan lingkungan seperti konsep Trihita Karana yang kita punya di Bali gitu. Jadi menurut saya sama pentingnya dan mereka harusnya juga menempatkan posisi sustainability konsep ini sejajar dengan mata pelajaran yang lain. Sejajar dengan mata pelajaran. Jadi sama-sama pentingnya gitu ya, Bu ya. Cuman sayangnya tidak semua sekolah menerapkan hal yang sama, gitu ya. Semoga untuk kedepannya banyak juga sekolah-sekolah dan melalui kurikulum Merdeka ini banyak juga sekolah-sekolah yang menerapkan dan mendidik tenaga pengajar, tidak hanya tenaga pengajar namun juga siswa-siswinya untuk belajar lebih tentang praktik lingkungan itu sendiri. Nah, balik lagi ke tren tentang sustainability dan isu lingkungan ini, Bu. Karena kan ini mungkin mulai mencuat, topik ini mulai mencuat ketika ada permasalahan gitu, global warming, climate change, segala macam gitu. Menurut pandangan Ibu Penny sendiri, apa kira-kira urgensi dari keberlanjutan itu sendiri? Apa kira-kira yang menjadi alasan tren ini semakin muncul, semakin marak, dan di samping itu juga pendidikan yang ditawarkan oleh Green School Bali ini fokusnya itu ke keberlanjutan dan lingkungan itu sendiri. Kira-kira apa alasannya, Bu ya? Dan urgensinya itu? Untuk urgensinya yang saya pikir adalah memang kondisi bumi kemudian dibarengi dengan tingkat kesadaran manusianya sendiri gitu. Yang saya rasakan kemudian adalah ini juga terjadi dari diri saya sendiri yang ketika dulu duduk di bangku sekolah sampai kemudian saya diekspos dengan pendidikan seperti di Green School dan menjadi tenaga pengajar di sini, saya melihat tingkat kesadaran manusianya sudah semakin baik, semakin banyak kemudian yang sadar bahwa kita perlu menjaga bumi ini gitu. Jadi saya rasa dengan kemudian meningkatnya tingkat kesadaran manusia, pemerintah juga melihat bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan konsep sustainability atau keberlanjutan ini menjadi bagian dari kurikulum di sistem pendidikan di Indonesia.
walaupun ini kemudian masih proses awal sekali ya untuk sistem pendidikan di Indonesia, tapi saya pikir sekolah di luar negeri pun juga sudah menerapkan ini. Kita aktif ikut COP yang climate action itu ada banyak hal. Cuman saya lihat tingkat kesadaran manusia sudah jauh semakin banyak, semakin tinggi, dan saya rasa itu hal yang sangat positif untuk kita sadari dan menerapkannya. Sekarang sebenarnya menurut saya dengan meningkatnya kesadaran tadi, sekarang tinggal konsistensi manusianya sendiri untuk kemudian taking action. Seperti yang saya bilang tadi, dari hal kecil, mungkin dari rumah, dengan membawa botol minum misalnya di sekolah nasional kita terapkan semuanya dan konsisten. Hal kecil tapi menurut saya itu akan memberikan impact yang sangat luar biasa. Hal kecil tapi impactnya luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa melakukan hal yang kecil nggak akan berarti apapun, pasti sangat berarti, dan kita tidak berhenti sampai di situ. Betul. Nah, balik lagi ke yang isu sustainability tersebut, karena sudah ada mungkin perhatian dan keprihatinan juga terhadap kondisi lingkungan dan bumi kita saat ini, itu tidak terlepas dari peran dari komunitas itu sendiri ya Bu ya, community. Dan di Green School Bali juga sangat banyak program-program yang melibatkan komunitas itu, tidak hanya komunitas di Green School, tapi juga komunitas di luar Green School, komunitas lokal ya. Nah, kira-kira apa saja nih Bu program atau kegiatan dari high school misalnya yang melibatkan komunitas lokal khususnya di area Sibangkaja ini? Kalau sekolah SPK seperti Green School kita punya program IMBAS. Program IMBAS yang artinya sekolah Green School sebisa mungkin juga memberikan imbas atau impact yang bermanfaat buat lingkungan sekitar. Contohnya kalau SD Green School juga berkolaborasi memiliki program IMBAS dengan SD di Sibangkaja. Begitupun juga jenjang SMP, jenjang SMA gitu. Jadi semakin banyak kita kemudian memberikan impact itu, memberikan imbas itu ke komunitas sekitar kita, menurut saya itu semakin baik. Tidak hanya kemudian bisa mengkampanyekan konsep sustainability, tapi juga hubungan seperti pertukaran budaya yang seperti itu, karena anak-anak kita di sini kan sangat multikultural ya, datang dari berbagai negara. Jadi saya merasa ada simbiosis mutualisme juga di situ. Di luar kita membagikan konsep sustainability tadi. Jadi memang ada berbagai macam program yang dilakukan dengan melibatkan dan diharapkan itu dapat mengimbaskan ke sekolah-sekolah di negeri dan swasta di Bali. Negeri dan swasta. Terus kita kan punya program KKC, Cool Connection, di mana kita membuka diri untuk anak-anak lokal di sekitar daerah Sibangkaja untuk datang ke Green School, belajar bahasa Inggris, tapi mereka membawa sampah yang ada di rumahnya untuk bisa mendapatkan akses belajar bahasa Inggris secara gratis di Green School. Saya rasa itu contoh yang sangat baik dan menginspirasi, termasuk menginspirasi saya sendiri untuk melakukan hal yang sama di Singaraja tempat saya berasal jadinya. Berarti Ibu juga menerapkan hal yang sama. Apa bekerja di Green School selama 14 tahun, values yang saya dapat sebagai pribadi saya sendiri dan sebagai guru gitu, sebagai educator, itu sudah kayak mendarah daging jadinya gitu ya. Jadinya di tahun 2019 kemarin ketika pandemi terjadi, saya melihat anak-anak lokal di Singaraja, mungkin di seluruh Indonesia ya. Saya berpikir kemudian apa yang bisa saya lakukan, hal kecil yang saya nggak punya apa-apa, tapi sepertinya saya punya pengetahuan yang bisa saya sumbangkan ke komunitas yang ada di Singaraja. So saya buka project saya namanya Skala Bali di tahun 2019, di mana anak-anak lokal di sekitar Singaraja bisa belajar bahasa Inggris di project saya itu, tapi mereka hanya membawa sampah 1 kilo per bulan, dan project itu masih berjalan sampai sekarang, sampai akhirnya saya mendirikan yayasan, karena ada beberapa yang ingin memberikan donasi secara rutin untuk proyek itu, dan bahkan sekarang masih apa yang sudah Ibu karir yang sudah Ibu jalani di Green School, Ibu di luar pun juga Ibu terapkan gitu ya. Jadi apa yang ilmu-ilmu yang didapat gitu, dan bagaimana ilmu itu bisa memberikan sumbangsih kepada komunitas. Mungkin hal kecil, tapi menurut saya kalau kita lakukan itu secara konsisten tetap memberikan impact ke orang sekitar kita. Balik lagi ke hal kecil itu, impactnya ternyata bisa besar dirasakan oleh masyarakat. Nah,
Berbicara tentang gaya hidup berkelanjutan Ibu, karena balik lagi tentang kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka itu sudah diterapkan nih Betul. gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle. Dari menurut pengamatan Ibu setelah ke beberapa sekolah negeri dan swasta di luar dari Green School, seperti apa kira-kira implementasinya terhadap pendidikan lingkungan gitu? Jadi apakah mereka aktif melakukan kegiatan berkaitan dengan lingkungan karena terinspirasi dari Betul. Green School dan terkena imbas Betul. dari Iya. pendidikan Iya. Green School sendiri? Dari beberapa sekolah yang memang bekerja sama dengan SMA Green School sejauh ini, mereka mengemasnya dalam Project P5, Profil Penguatan Pancasila tadi. Di Project P5 itu yang ini yang disampaikan oleh beberapa sekolah yang melakukan kerjasama dengan SMA Green School. Salah satunya adalah yang paling mereka minati itu adalah di waste management, di pengolahan sampah, apa yang bisa mereka lakukan dengan sampah tersebut. Kemudian mulai juga mengarah ke pertanian, start dengan berkebun gitu misalnya. Ada anak kami di kelas 12 juga punya proyek dengan sekolah SD. Jadi dari situ kemudian siswa ingin juga belajar dari sekolah lokalnya, belajar tentang mangrove gitu misalnya. Kan kita di Green School punya departemen Carbon Zero ya. Program Carbon Zero ini salah satunya waste management mangrove juga bagian dari itu. Jadi pengolahan minyak jelantah salah satu contohnya yang menjadi hal yang menarik buat mereka, dan mereka sangat ingin tahu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dari sisa minyak yang ada di rumah gitu misalnya. Selain sekolah kan komunitas lokal juga kita kerjasama, kayak contohnya Bumi Sehat. Bumi Sehat yang ada di Ubud, walaupun itu sebenarnya adalah klinik melahirkan, tapi mereka punya youth center kayak pusat untuk anak muda belajar bahasa Inggris. Nah, karena kita pernah punya kelas kerjasama sama Bumi Sehat waktu itu, sebagai kelanjutan dari program itu, walaupun kelasnya udah berhenti nih, tapi kelanjutannya adalah anak-anak yang belajar bahasa Inggris di Bumi Sehat juga membawa minyak jelantah, mereka kumpulkan, nanti pihak Biobas dari Carbon Zero mengambil minyaknya. Jadi walaupun kelasnya sudah selesai, tapi koneksi kita nggak terputus pada akhirnya. Jadi nggak terbatas ke sekolah lokal, tapi ya komunitas keyayasan, lembaga, organisasi itu juga ikut mendapatkan imbasnya begitu ya Bu ya. Oke. Nah, berbicara tentang program ini Bu, apalagi terutama Ibu sebagai educator gitu ya. Kalau dari segi program-program kira-kira untuk guru-guru di luar sana, guru-guru di sekolah-sekolah lokal, kira-kira apa sih yang bisa mereka gali untuk terus mempelajari, mencari tahu tentang wawasan tentang lingkungan ini? Karena kalau di sekolah lokal memang masih sangat jarang, dan guru-guru pun juga memang belum terlalu yang terbuka wawasannya tentang hal itu. Kira-kira menurut Bu Penny itu seperti apa? Untuk yang pertama menurut saya adalah kesadaran individu guru itu sendiri yang harus datang dari dalam hatinya mereka. Seperti Ibu Chana bilang tadi, urgensinya seperti apa. Jadi ketika mereka punya kesadaran itu, mereka pada akhirnya mau terbuka untuk belajar sebenarnya apa sih yang terjadi, fenomena di bumi kita seperti apa, climate change yang terjadi seperti apa. Dengan kemudian mereka punya kesadaran itu, mereka punya wawasan itu, saya berharap mereka akan melakukan sesuatu. Taking action, walaupun seperti lagi-lagi saya bilang kecil, tapi mereka mengimplementasikan itu dari kesadaran dan pengetahuan yang mereka punya. Sebenarnya kalau pengetahuan nggak harus kita tahu semuanya. Kita bisa belajar sedikit, tapi actionnya harus ada, tindakan nyatanya harus ada. Menurut saya itu penting untuk guru-guru kita di sekolah nasional punya, dan mereka hanya secara simple, mudah memulai dari dirinya sendiri. Dari rumah aja, pilah aja sampahnya yang ada di rumah. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya kita tarik lagi nih Bu, dari segi hal yang bisa kita lakukan, hal kecil saja yang menurut Bu Penny kira-kira kita semua bisa lakukan, dan itu sangat membantu dari segi menjawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan itu. Kira-kira hal kecilnya apa nih Bu yang bisa kita lakukan gitu? Hal kecil kalau misalnya ibu rumah tangga gitu ya, belanjanya bawa aja plastik dari rumah, bukan plastik tas, untuk kita bisa ketika, terutama kalau kita belanja ke pasar, ke warung kan si penjual masih tetap memberikan plastik gitu ya. Dari situ aja kita sudah bisa mengurangi
sampah plastik yang ada paling tidak di lingkungan rumah kita sendiri gitu. Jadi bawa aja tas belanja dari rumah gitu. Mungkin kalau yang daging, kalau kita bisa bawa kontainer dari rumah, kita bisa lakukan itu. Sesimpel membawa tas belanja aja. Sesimpel membawa tas belanja tapi berdampak sangat taruh aja di jok motor gitu misalnya kalau kita lupa. Iya, jadi kita tuh harus membawa cadangan ya, cadangan tas gitu biar kita bisa bawa kemana-mana, dan ternyata itu menjadi salah satu dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Karena mungkin banyak yang mempertanyakan, masa sih hanya dengan mengurangi sampah plastik, hanya dengan mengganti plastik dengan barang lain itu bisa menjaga lingkungan, tapi ternyata itu memang sudah terbukti. Memang tidak besar dilihat dari segi skala, tapi itu udah hal kecil untuk menciptakan kesadaran diri sendiri gitu ya Bu ya. Oke, nah sebagai seorang educator lagi nih Bu, di sekolah yang memang fokus terhadap lingkungan dan keberlanjutan, kira-kira apa nih harapan dari Ibu Penny terhadap pendidikan lingkungan, khususnya bagi teman-teman kita yang ada di sekolah negeri dan swasta di Bali? Kira-kira apa nih harapannya Bu? Harapan saya adalah dengan perubahan sistem pendidikan di Indonesia yang sudah jauh mengarah ke hal yang lebih positif, lebih baik, hal ini tetap dilanjutkan. Jadi kita tidak berhenti, tidak menyerah juga. Kalaupun kemudian sumber daya guru perlu kita tingkatkan, mungkin itu bagian dari PR-nya pemerintah untuk kalau kita di Green School memberikan PD, Professional Development Training, wawasan sosialisasi tentang apa sih hal yang bisa guru implementasikan bersama muridnya dalam bentuk proyek atau kelas atau bagian dari kurikulum yang ada di sekolah yang terkait dengan keberlanjutan. Jadi konsistensi balik lagi dan jangan pernah berhenti untuk tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan. Konsistensi itu perlu Bu ya. Karena itu juga sebenarnya agak sedikit menjadi tantangan buat kita untuk bersikap konsisten untuk suatu hal yang sudah biasa kita lakukan, tapi kita ganti dengan hal baru. Konsistensinya nih yang menjadi tantangan kadang Bu ya. Kadang konsep untuk pemikiran lebih terbuka dengan perubahan. Nah, dengan sistem pendidikan yang kita terapkan sekian puluh tahun kemudian mengarah ke perubahan yang sebenarnya lebih baik, terkadang tidak semua guru selalu meresponnya dengan baik. Mungkin mereka perlu waktu untuk menganalisa. Dan pengetahuan yang mereka punya, saya pikir itu sangat penting untuk kita terus sosialisasikan. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebagai penutup. Jadi tadi kita sudah berbicara banyak tentang apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan yang timbul di masyarakat dan di dunia saat ini. Nah, kira-kira hal apa nih yang kita bisa lakukan untuk menjaga sustainability itu tadi, agar hal kecil tersebut tetap berkelanjutan. Jadi tidak berhenti di situ saja, tapi agar ini terus berkelanjutan. Kira-kira tipsnya dari Bu Penny seperti apa nih Bu? Kalau dari saya sendiri, terlepas kita memiliki kurikulum begitu ya di lingkungan sekolah yang mengingatkan kemudian siswa untuk tetap punya kesadaran terhadap lingkungan, tapi kalau saya melihatnya dari secara umum, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, untuk tetap punya kesadaran itu dulu dah. Kesadaran itu, karena dari kesadaran itu kemudian kita bisa menanamkan di pikiran kita sendiri apa yang harus kita lakukan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, kalau kita punya kesadaran apa yang kita lakukan memiliki impact ke lingkungan kita sendiri, itu kayak seperti saya bilang itu adalah reminder yang ada dalam diri kita sendiri untuk terus melakukan sesuatu yang lebih baik untuk lingkungan ini ya, kesadaran itu kesadaran dalam diri sendiri ya, tidak muluk-muluk ya, tidak melulu kita berbicara tentang kita melakukan hal ini besar, tapi harus muncul kesadaran itu sendiri. Jadi dari situ ketika kesadaran sudah mulai muncul, itu hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak luas dan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, sekian untuk video podcast kita kali ini, dan episode ini merupakan episode terakhir kita di tahun 2023 ini. Sampai jumpa di video podcast episode berikutnya di tahun 2024. Bye!